Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dan tak lupa jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, santriwan santriwati yang mumui hormati, terkhusus yang mumui cintai, perlu disebutin gak bu? Perlu dikenalin gak bu? Istri tercinta yang kebetulan ini tepat 1 bulan pernikahan Mumuy. Neng boleh berdiri. Ya alhamdulillah. Memang sengaja Kiai mau nyari yang gede-gede supaya memperbaiki keturunan. Alhamdulillahirabbil. Minta doanya kepada para kiai, para ustaz, supaya rumah tangga Mumuy ini barokah di dunia hatal akhirah. Amin ya rabbal. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpulnya kita di pagi menjelang siang kali ini tidak lain ialah bertafakur, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita sampaikan khususnya untuk majelis zikir asy-syifa yang dimana hari ini ulang tahun yang ke 13 tahun dan travel umroh Al-Fatani yang ke-6 tahun. Mudah-mudahan majelis zikir asy-syifa dan PT Travel Umroh ini senantiasa menjadikan barokah dan mudah-mudahan istiqamah, dan mudah-mudahan dijadikan majelis ini seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam yang Allah selamatkan di dunia dan di akhirat nantinya. Amin ya rabbal. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah banyak ilmu yang disampaikan oleh ustazah tadi tentang kebarokahan daripada majelis ta'lim, tentang pendidikan terhadap keluarga kita dan keturunan kita. Artinya ini semua nasihat yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Mumuy hanya sedikit menambahkan, namanya penutup. Kalau penutup itu nggak banyak-banyak dan nggak harus besar, nggak harus panjang lebar, singkat, padat, melekat, yang penting bawa berkat ya. Aqua itu gede tutupnya apa gede botolnya bu? Begitulah keadaan Mumuy hari ini. Dan memang
sudah dikonsep sebaik mungkin oleh Kiai Fatoni ini. Yang terakhir yang kecil aja karena penutup. Begitu. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sini Mumi akan menyampaikan sebuah kisah, cerita yang insya Allah cerita ini akan menumbuhkan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan ada satu hamba Allah yang dimana ini hamba Allah diberikan penyakit oleh Allah yang belum kunjung Allah angkat penyakitnya sebagai ujian kepada ini hamba. Sudah berobat kemana-mana nih hamba Allah tadi, mulai dari dokter sampai ke dukun sembur yang tahun ini lagi rame. Ini orang, ini hamba Allah belum kunjung Allah angkat penyakitnya. Satu ketika ini hamba Allah bersilaturahmi daripada temannya. Beliau menceritakan keluh kesahnya, kesedihannya, rasa sakitnya kepada temannya tadi. Apa kata temannya? Engkau sudah bersyariat wahai fulan kepada dokter, bersyariat kepada para tabib, tapi belum Allah kunjung angkat penyakitmu. Maka yang ketiga, sudahkah engkau datang kepada para ulama, yang dimana itu ulama wali-walinya Allah, orang-orang saleh yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu. Belum wahai kawan. Maka kawannya tadi ngasih tahu, fulan, datang ke rumah satu kiai, datang ke rumah satu ulama, yang dimana ini ulama doanya diijabah oleh Allah, yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Banyak di antara muslim, banyak di antara masyarakat yang datang ke rumah kiai ini, datang ke rumah ini ustaz, mereka bersyariat, mereka minta doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu. Akhirnya si fulan yang lagi sakit minta alamatnya di mana, dikasih alamat, datang ke ujung kulon, namanya fulan bin fulan, ini ustaz fulan bin fulan. Datang nih ke rumah ustaz, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan wahai fulan? Datang ke rumah kami, hadir ke rumah kami. Yang pertama kiai, yang pertama ustaz, saya datang ke sini minta doa dan bersilaturahmi. Ada apa minta doa kepadaku? Kata ini kiai. Wahai ustaz, wahai kiai, saya ini punya penyakit yang begitu kronis parah. Belum Allah angkat penyakitnya wahai kiai. Saya minta doanya kepada kiai supaya penyakit saya ini diangkat oleh Allah. Mintakan wahai kiai. Apa kata ini kiai? Fulan, saya ini nggak mau capek-capek doain kamu. Sebab kenapa? Apa yang dirasakan dalam tubuhmu, penyakit yang Allah turunkan kepadamu, itu semuanya adalah daripada kelakuanmu dirimu sendiri, dari kesalahan dirimu sendiri. Maka yang bisa mengobati adalah daripada kebaikanmu dirimu sendiri. Apa itu kiai caranya? Bagaimana caranya kiai? Caranya kamu harus banyakin sedekah, kamu harus keluarin sedekah. Tapi ini sedekahnya bukan seperti sedekah biasa. Kalau yang lain sedekahnya dengan yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa. Tapi ini kamu harus sedekah. Yang pertama, sedekahlah kamu dengan yang namanya pamannya setan. Ini orang bingung, kiai saya nyari setannya di mana? Kata kiai, yang saya maksud pamannya setan itu bukan yang berbentuk genderuwo, bukan yang berbentuk mak lampir, bukan yang berbentuk kuntilanak,
disebut pamannya setan. Kalau ada laki-laki kencingnya sambil berdiri, tuh pamannya setan. Jongkok. Biasanya kelakuannya kelakuan supir. Maafin ya Pak supir. Kebanyakan alasannya ban mobilnya panas. Mohon maaf. Ya, kadang-kadang kalau laki kencingnya sambil berdiri, sama sholat itu malas. Sebab udah nggak mikirin najis apa enggaknya. Bener nggak? Makanya Mumi suka nggak setuju kalau di masjid atau di tempat-tempat di mana kita singgah, di sana buang air kecilnya ada yang tempat berdiri. Ada nggak? Ada, banyak. Mohon maaf, pertama nggak setuju karena sambil berdiri, yang kedua karena Mumi nggak nyampe Pak. Nah iya, tempat buang air kecilnya segini, Muminya segini, kan nggak nyampe. Masya Allah. Kadang-kadang kalau orang yang kencingnya sembarangan, buang air kecil sambil berdiri, udah gak mikirin najis. Jangankan mikirin najis, dicuci aja enggak kadang-kadang. Nauzubillahimin. Main buka, udah dibuka dikeluarin, habis dikeluarin keluar ser. Kadang-kadang boro-boro bawa air, cuman main sentil aja. Pantaslah Rasulullah saat lewat bersama para sahabat melewati dua makam, lalu Rasulullah ambil dua pelepah korma, ditaruh di atas dua makam ini dua pelepah korma, lalu Rasulullah berdoa kepada Allah meminta ampunan kepada si mayit yang di dalam kubur ini. Setelah berdoa Rasulullah ditanya para sahabat, wahai Rasulullah, ada apa dengan ini yang namanya makam? Ada apa engkau ambil dua pelepah korma, engkau taruh di atas dua makam ini ya Rasulullah, lalu engkau berdoa kepada Allah meminta ampunan kepada si mayit di dalam kubur ini? Apa kata Rasulullah? Hei para sahabat, ketahuilah, kalau seandainya telinga kalian tidak dihijab oleh Allah, kalian akan mendengar jeritan, tangisan, permohonan ini si mayit di dalam kubur karena sedang disiksa oleh Allah karena dosa yang dia anggap sepele. Kalau dia laki-laki, kadang-kadang dia tidak bisa menjaga kelaminnya, buang air kecil sembarangan. Kalau dia perempuan, tidak pandai menjaga lisannya karena dia anggap itu hal yang sepele, maka inilah salah satunya nanti daripada umatku yang akan mendapatkan siksa kubur. Di dalam kubur disiksa oleh Allah, dianggap sepele suatu hal yang kecil sehingga menjadi hal yang besar, ialah mereka kalau laki-laki buang air kecil sambil berdiri, kalau perempuan tidak pandai menjaga lisannya. Hati-hati Pak. 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 Hati-hati. Nabi itu mengajarkan ada cara khusus buang air kecil bagi laki-laki. Di fikihnya dijelasin, jongkok tapi tidak seperti jongkoknya perempuan. Kalau perempuan gak usah lagi diperintahkan jongkok, ribet. Perempuan mau udah tahu, ya repot perempuan kalau sambil berdiri. Pak, bagaimana nih caranya? Kalau untuk laki-laki buang air kecil sambil jongkok, caranya bagaimana? Ini PR buat bapak-bapak supaya istiqomah datang ke pengajian, nanti nak tanya sama kiainya, kiai caranya bagaimana? Nah, kalau mau nyontohin di sini, mau pakai sarung, nanti ibu-ibu ngintip dari bawah.
Ya, nanti tanyakan sama kiai-kiai kita sebagai PR ya Pak ya. Ya Pak ya. Pak ya. Pak ya. Pak ya. Masya Allah. Lalu yang kedua kata Nabi yang dianggap sepele daripada umatku, daripada kaum Hawa adalah tidak pandai menjaga lisannya. Orang yang banyak ngomongnya biasanya banyak salahnya. Betul? Betul. Orang yang banyak ngomongnya biasanya banyak kelirunya. Betul? Biasanya. Sedangkan yang banyak ngomong hari ini berdua. Mungui sama saja Nabila. Kumaha teh kira-kira teh? Masya Allah. Ya. Kalau nggak ngomong nanti disuruh pulang sama Kiai Fatoninya. Maka kata Nabi salamatul insan wa hifdzil lisan. Kalau pengen selamat itu manusia, jaga lisan. Bu. Kalau pengen baik hubungan rumah tangganya, jaga lisan.